Islam dalam ucapannya, dia mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya seseorang ketika masuk dalam kubur maka tidak akan ada orang yang menemaninya. Tidak ada anaknya yang siap untuk menemani ayahnya di dalam kuburnya. Tidak ada seorang istri menemani suaminya yang sudah mati masuk dalam kubur. Sama sekali tidak. Kerabatnya, keluarganya, sama sekali tidak ada yang akan membantu dirinya masuk di dalam kubur dalam keadaan berhari-hari. Sudah meninggal, cepat-cepat cepat-cepat jangan sampai besok langsung saja selesaikan urusan kita selesai. Bahasa kita ya. Biar segera disegerakan. Memang abal utama disegerakan, tapi kita lihat bagaimana seseorang ketika sudah mati ya sudah selesai. Tidak akan ada orang yang akan menemani kita, tidak akan ada orang yang membantu kita, tidak ada orang yang kemudian memberikan satu apapun yang kemudian bisa membantu kita, sama sekali tidak. Yang bisa membantu apa? La yadkhulu ma'ahu illa amalu. Tidak ada yang masuk dalam kubur kecuali amalnya, ibadahnya. Kalau sudah tahu bahwa akan masuk dalam kubur itu amal kita, lalu ngapain kita ngurusin orang? Padahal mereka gak akan mau sama kita ketika kita mati. Kita mau cari nama di hadapannya orang, kita mau cari tempat di hati orang, kita mau cari kedudukan di mata orang. Sama sekali tidak. Gak ada yang kemudian bisa membantu kita di dalam kubur. Maka urus diri kita sendiri supaya bagaimana kita bisa selamat. Usahakan kita tidak gunjing orang, tidak merasani orang, tidak menggolimi orang, tidak beramal buruk dalam diri kita. Itu yang seharusnya kita lakukan. Taat selalu supaya apa? Supaya kalau amal kita baik nanti masuk dalam kubur akan menemani kita. Dalam kubur siapa yang menemani? Ya amalnya. Kalau amalnya saleh, dia merasa tenteram. Ya. Dalam riwayat amal yang saleh yang sangat utama di antaranya menyenangkan hati orang lain. Apabila kita bisa membuat orang lain senang dengan apa yang kita usahakan, nanti di dalam kubur itu ada wujud makhluk yang menyenangkan. Ketika ditanya kamu siapa? Ini saya adalah kesenangan yang dulu kamu berikan kepada fulan. Sehingga saya akan menemani kamu, membuat senang kamu sampai dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana amal-amal semacam inilah yang seharusnya kita usahakan untuk kemudian bisa menemani di dalam kubur kita. Wa in kana ghairu salihin, kalau ternyata amal seseorang itu adalah tidak baik, maka dia akan membuat takut masuk dalam kuburnya dan dia pun akan menyesal, di mana sudah tidak ada lagi manfaat penyesalan di tempat tersebut. Wal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat pertama daripada tempat-tempat yang akan kita masuki di masa akhirat. Kita sudah masuk itu alam akhirat. Seseorang dengan mati itu berarti telah kiamat bagi dirinya. Kiamat yang besar, tapi ada kiamat yang sughra, yang kecil, yang setiap orang akan mendapatinya, kematian. Begitu dia mati, maka dia masuk dalam kiamat di dalam dirinya, masuk ke alam barzah. Alam barzah adalah satu alam daripada alam-alam akhirat yang akan dimasuki oleh seseorang. Dia mengatakan wahwa mithlu unwanil waraqah, seperti tanda alamat ya. Di kertas kita mau kasih surat kepada seseorang, alamatnya kata beliau, alamatnya itu apa? Kubur. Bakal nantinya masuknya kemana? Alamatnya masuk surga. Ya bakalan semuanya akan mudah. Kalau sudah kuburnya mudah, maka yang selanjutnya akan lebih mudah. Tapi kalau yang selanjutnya urusannya adalah neraka, maka sudah suatu hal yang buruk bagi dirinya, selanjutnya akan lebih buruk sampai dia masuk neraka. Maka ikhwan rahimakumullah, kubur ini adalah yang sangat ditakuti oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lebih ditakuti daripada kalau diceritakan surga neraka, enggak nangis beliau. Tapi kalau mendengar tentang kubur dan lewat di hadapan kubur, maka beliau menangis sejadi-jadinya. Sebab ini, sebab kubur itu adalah awal daripada
segala sesuatu. Maka ikhwan rahimahumullah, dia menyatakan di sini wa yu'aqabul 'asi bi qadri dzunubih. Orang yang bermaksiat akan disiksa dalam kuburnya sesuai dosanya. Artinya memang tidak selama-lamanya. Orang yang disiksa dalam kubur selama-lamanya adalah orang-orang yang kafir. Nanti dalam keadaan kafir, maka dia akan disiksa dalam kubur selama-lamanya sampai dibangkitkan. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah, masih ada iman dalam dirinya, maka dia akan mendapatkan siksa kalau ternyata dosanya lebih banyak daripada ketaatannya. Tapi orang yang semacam ini tentunya tidak kekal dalam siksa tersebut dalam kuburnya. Ada masa-masa akhirnya dia pun mendapatkan ampunan, diselesaikan urusannya karena memang sudah selesai dengan masa dosanya. Bisa saja mendapatkan syafaat dari orang-orang, mendapatkan pertolongan sebab kita datang ke kuburnya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka itu sangat dianjurkan bahwa kita datangi kubur orang lain, terutama keluarga kita, orang tua kita, untuk kita bacakan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul SAW dengan menancapkan pelepah kurma di dua kubur yang sedang disiksa. Rasul mengatakan, saya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksa selama pelepah kurma ini masih basah. Berarti kita dianjurkan untuk datang kubur. Dan apa yang kita lakukan dalam kubur itu di kubur tersebut akan memberikan manfaat secara langsung kepada orang yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada mereka. Atau kita bacakan Quran dari kejauhan, kita bacakan Yasin, kita bacakan tahlil, maka insya Allah sampai kepada mereka dan insya Allah akan bermanfaat. Ada satu kisah ini, dua orang yang saling bermusuhan, musuh luar biasa tiap hari. Ya. Ternyata yang satu mati, ya. Maka yang satu bersyukurlah, alhamdulillah musuhnya sudah mati. Dia datangi kuburnya, dia nyukurin lah, ya. Syukur mati. Ya. Terus tak baca ayat Quran ya. Bacaan ayat Al-Quran, bacaan siksaan. Khuduhu faqullu Rupal jahim wasalluh. Ya, syukur ini kamu bakal dapat ditarik sama malaikatnya, masuk dalam neraka dan disiksa. Bacaan ayat-ayatnya siksaan semuanya. Malam harinya dia jumpa orang itu dapat nikmat. Ya. Kamu dapat nikmat. Iya, sebab kamu baca Quran di dekat kubur saya kemarin. Ya. Kamu baca Quran itu sampai kepada saya dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati saya, ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Maka para kita mazhab Syafi'i menyatakan apa? Kita baca di dekat kubur itu pasti sampai. Baik kita hadiahkan atau tidak. Baik kita hadiahkan atau tidak. Pokoknya Anda baca saja lah, itu surat Yasin di dekat kubur pasti sampai. Nah, kita kemudian kalau jauh, ya seperti kita di masjid, di rumah mau menghadiahkan, nah itu perlu kita hadiahkan, perlu kita tentukan. Kita baca ini buat apa? Nah, maka dalam doa tahlil itu kan kita biasa baca bahwa sesungguhnya kita minta bacaan zikir, tahlil, ayat-ayat Al-Quran kita hadiahkan kepada siapa-siapa kita sebutkan. Sebab kenapa? Itu perlu kita sebutkan sebab kita sudah berjauhan dengan kuburnya. Tapi kalau kita dekat dengan kuburnya, maka begitu saja sudah sampai kepada mereka. Semoga kita mendapatkan manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Amin amin ya rabbal alamin.